Sudah ada Pak Erwinnya. Silakan Pak, langsung saja naik ke atas panggung sambil persiapan ya Pak ya. Baik, sudah muncul belum ya Bapak Ibu? Di layar? Belum? Sudah? Oke. Baik, Pak langsung boleh saya tanya-tanya langsung Pak? Langsung ya, kalau begitu boleh dipegang dulu mic-nya Pak. Ya, kita kenalan dulu nih Bapak. Dengan Bapak Erwin Hadi. Betul. Iya, Bapak sekarang mengajarnya di mana nih Pak? Di SDN 18 Cakranagara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat. Okay. Oh, ada salah satu lagi kemarin itu yang presentasi dari Nusa Tenggara Timur ya? Atau Nusa dari Tenggara Barat. Kebetulan Provinsi NTB 2 wakilnya. Oh, ada dua, NTB juga. Luar biasa nih, jauh loh Bapak Ibu dari NTB. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Erwin Hadi. Nah, kira-kira Bapak di sini mau memperkenalkan produk apa nih Pak namanya? Ya, produk yang saya buat di sini yaitu e-pecahan, di mana produk ini saya coba merangkum materi pecahan dari kelas 3, 4, 5, 6 dijadikan 3, 4, 5, 6. Ya. Baik. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja Pak, silahkan saya berikan waktunya untuk Bapak mempresentasikan cara penggunaan ataupun cara pembuatan dari e-pecahan ini ya Pak ya, silahkan. Ini aplikasi e-pecahan, aplikasi berbasis Android yang diinstal di HP anak-anak. Terus adapun dari kelebihan dari materi e-pecahan ini yaitu di sini materi pecahannya interaktif. Nah, di sini aplikasi e-pecahan ini saya coba karena anak SD kan kadang lupa cara penghitungannya seperti itu. Saya coba hadirkan bagaimana cara menghitung step by step dari operasi hitung pecahan yang dilakukan. Contohnya di sini pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di sini anak-anak tinggal menekan tombol play. Cara penghitungannya saja seperti itu. Ini yang akan diharapkan anak-anak akan menghitung seperti apa yang ada pada aplikasi pecahan. Ya, ini kadang terbalik. Kalau anak-anak lupa, kadang 2-nya dia di dalam, 5-nya dia di luar, seperti itu. Dia harus menekan tombol play. Coba menekan untuk kegiatan literasinya juga untuk membacanya. Carilah perkalian 2 yang hasilnya mendekati angka 5, tidak boleh lebih. Jawabannya adalah 2. 2-nya akan berpindah bergerak seperti itu. Jadi diharapkan lewat aplikasi pecahan ini anak-anak bisa menghitung step by step, langkah per langkah. Ya, apalagi kan di SD kita butuh untuk penanaman konsep menghitung dari pecahan seperti itu. Adapun hampir sama untuk yang di materinya, semua materi pecahan di kelas 3, 4, 5, 6 saya rangkum dari satu. Adapun video pembelajarannya juga yang saya coba sematkan di YouTube. Kalau coba sematkan langsung di aplikasinya, dia akan besar nih ukurannya, sehingga saya titip di YouTube. Begitu juga di YouTube ini, yaitu cara-cara menghitung pecahannya. Sinyal mungkin. Nah, ini untuk di bagian materi. Di bagian materi, lanjut
ke menu yang lain, yaitu di latihan soal. Di menu materi yang jika kita sudah ajarkan, ya online, kebetulan di online. Ini bisa dipasang offline ini, tapi karena terlanjur sudah saya hosting di oh, ya. Yang ini ya. N56. Nah, ini video yang tadi itu, ulang sebentar. Ya. Begitu juga di video YouTube-nya ada 10 video mengenai pecahan, cara menghitung pecahan, baik pengenalnya juga seperti itu. Pecahan sederhana yang di kelas 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kalau materinya berarti tergantung sesuai yang ada di kelasnya, kelas 3, 4, 5, 6. Kalau di kelas 3 kan mungkin pengenalan pecahan, terus operasi hitung pecahan sederhana, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama seperti itu. Lanjut di menu latihannya, begitu juga sebanyak pemaparan materi atau pembahasan materi di bagian menu materi, begitu juga disediakan latihan soal sebanyak yang ada di menu materi. Adapun soal online di sini saya memanfaatkan dari Google Form dan Lab Worksheet. Untuk hasilnya nanti langsung muncul jadi interaktif. Anak bisa kita saja dulu ya untuk melihat hasilnya bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk menu yang terakhir yaitu ada game sederhana di sini, yaitu game puzzle gambar pecahan senilai. Nanti anak-anak kita ajarkan untuk mencari pecahan senilai kan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sehingga coba kita tes di sini 2/3. Apabila dikalikan 2/2 berarti 4/6. Nanti anak-anak mencari 4/6. Nah, terus dikalikan 4/6, dikalikan 2/2, 8/12. Ya, seperti itu. Apa nanti sembarang diklik, maka tidak akan bisa. Jadi berurutan sesuai yang perintah yang ada di petunjuknya. Nah, seperti itu gambaran singkat mengenai aplikasi pecahan, yang dimana aplikasi pecahan ini saya coba rangkum materi semua pecahan yang ada di kelas 3, 4, 5, 6 jadi satu di aplikasi pecahan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin. Boleh tepuk tangan untuk Pak Erwin. Nih Bapak, ini dari tadi saya nyimak. Ini membuat pecahan ini pakai aplikasi apa Pak sebenarnya Pak? Ya, untuk aplikasi pecahan ini, saya buat dari Enspring. Apa tuh? Sebenarnya kan basis datanya di PowerPoint, tapi kita install Enspring. Enspring. Iya, Enspring. Enspring. Seperti itu. Ini desainnya semua ini di PowerPoint. Untuk yang game dan untuk materi pecahan yang sehingga anak-anak tahu step by step ini memanfaatkan tombol dari trigger di PowerPoint. Iya. Akan muncul kan berurutan, kita klik satu kali muncul bilangan yang ini sehingga nanti diurutkan di PowerPoint, memanfaatkan tombol trigger. Ya. Jadi untuk tampilannya itu di desainnya itu di PowerPoint. Kemudian agar bisa
dipublish nanti kan. Uh-uh. Untuk menu soalnya semua ini, yang ini di Inspring yang punya layanan di sana, tinggal kita buat. Kalau yang ini kan kita manfaatkan insert link nanti di sana, sudah disediakan oleh Inspring. Seperti itu nanti setelah jadi semua desain dan soal-soal tersebut, kita publish ke HTML5. Dan langkah terakhir adalah mempublish HTML5 ke web to APK sehingga bisa diinstal di HP anak-anak dan bisa diakses secara offline. Seperti itu. Iya, kalau ini sekarang Bapak kan secara online. Karena hosting sudah di-hosting kan. Nanti kan kalau beda basis data di iPhone sama di Android seperti itu. Kalau iPhone dia tidak bisa membaca data APK seperti itu, sehingga kali ini bisa dimampukan untuk anak-anak, siapa tahu anak-anak ada yang mempunyai HP iPhone. Berbasis data iOS. Iya. Oke, berarti nanti kalau sudah dalam bentuk aplikasi, nanti dikirim ke anak-anak aplikasinya, dan itu bisa diakses secara offline begitu ya Pak ya? Tanpa kuota berarti? Betul. Tanpa kuota. Nah, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya tentang aplikasi I-pecahan ini atau E-pecahan. Kalau orang Indonesia biasanya panggilnya E-pecahan gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini untuk jenjang SD tadi apa ya? SD. Jenjang SD. Ya. Silakan. Boleh, silakan Bapak di belakang. Silakan perkenalkan Pak, namanya siapa dan dari sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Kurniawan Yunianto dari SD Sribit. Kebetulan view-nya di sini juga terlalu kecil, maka banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi mewakili teman-teman, mungkin dari SD, kebetulan saya mengajar di kelas 6. Mungkin aplikasi ini untuk kelas 6 sangat cocok sekali. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika saya mengajarkan pecahan khusus untuk kelas 3 dengan menggunakan aplikasi ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Bagaimana nih Pak caranya membelajarkan untuk kelas 3? Untuk kelas 3 berarti kan tergantung dari materinya. Kita tahu kalau di kelas 3 mungkin hanya pengenalan pecahan dan operasi hitung pecahan sederhana dan artian penyebutnya sama. Seperti itu ada di sini pilihannya, tinggal dipilih saja sebenarnya. Kalau pengenalan pecahan. Nah, berarti di sini pengenalan pecahannya dari bentuk pecahan, latihan seperti itu, materi pecahan. Pengenalan pecahan seperti ini. Ya, seperti itu. Mohon maaf untuk aplikasinya saya tidak setting landscape sehingga mungkin agak kecil tampaknya, sehingga ukurannya untuk portrait saja seperti itu. Karena ini disettingnya nanti untuk dibukanya di HP gitu ya Pak ya? Nah, seperti ini. Pengenalan pecahan di kelas 3 mungkin seperti ini. Ya, ini untuk pengenalan pecahannya. Untuk penjumlahan pecahan, ya sini. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan penyebut sama. Menjumlahkan dan mengurangkan penyebut sama sangat mudah sekali, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja, bukan penyebutnya. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak. Ya, jadi bisa disesuaikan mungkin ya Pak ketika membuat aplikasinya sendiri. Gitu ya, bisa disesuaikan. Nanti kalau misalkan Pak ada yang mau minta nih aplikasi Bapak untuk coba dibuat coba dipakai di kelasnya, itu boleh nggak Pak? Boleh ya. Dan tadi kemudian kata Pak Kurniawan ini cocok untuk yang di kelas 6 ya Pak ya, karena semua materinya sudah tersampaikan begitu. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu yang mengajar di SD khususnya mau mencontoh misalkan ya aplikasi yang sudah dibuat sama Pak Erwin pun bisa nanti disesuaikan materinya saja mungkin ya. Ketika di kelas 3 misalkan materinya yang mana, Bapak Ibu bisa coba bikin sendiri. Langkah-langkahnya seperti apa? Nanti bisa mengunjungi standnya Pak Erwin ya Pak ya. Di nomor berapa Pak standnya Pak? Nomor 7. Iya begitu. Ya silakan, ada lagi yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Ya Ibu silakan Mbak.
Silakan Bu perkenalkan namanya siapa, kemudian dari sekolah mana. Oke, terima kasih. Saya Bu Sumiati dari SMA Negeri 1 Kasihan. Oke, yang pertama saya mengapresiasi dari Pak siapa tadi ya? Pak Erwin. Pak Erwin. Oke. Anak saya juga kelas 6 SD ini untuk mempelajari pecahan memang perlu apa istilahnya yang pemahaman yang lebih mendalam ya, karena banyak anak-anak yang salah konsep. Bahkan dulu pernah lihat video di grup MGMP matematika itu ya Bu ya. Itu di Bantul itu nyun sewu ini sekedar cerita, ada anak itu ke tilang polisi terus sama polisinya di apa? Hukum, ada selembar daun disobek-sobek. Itu sungguh kami sebagai guru sangat prihatin ya. Seperti itu. Memang konsep pecahan di SD itu harus benar-benar mendalam diberikan ke siswa. Yang ingin kami tanyakan, yang ini tadi ada suaranya enggak ya Pak? Yang pas misalnya ini tambah ini sambil diiringi dengan suara atau enggak? Enggak ada dia Oh, itu. enggak Itu ada. jadi pengembangan, mungkin proses pengembangan berikutnya. Ya, monggo nanti bisa lebih dikembangkan di CCTV suara. Jadi sambil diterangkan, tidak hanya sekedar anak apa itu melihat membaca atau melihat itu saja. Itu. Yang kedua, nyun sewu pengalaman dari anak saya sendiri kan belum saya percayai pakai HP, pegang HP sendiri ya nyun sewu, karena saya tidak bisa memantau anak saya selama seharian penuh karena saya tinggal kerja juga itu. Nah, bagaimana apakah juga di NTB anak-anaknya sudah bisa menggunakan aplikasi itu semua keterkaitan dengan kepemilikan Android-nya gitu. Kalau belum, terus solusinya bagaimana? Begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kebetulan untuk di daerah saya tempat tugas itu golongan menengah ke bawah, sehingga ini sebenarnya aplikasi untuk pendamping anak-anak belajar di rumah seperti itu. Itu pun untuk penginstalan aplikasinya saya mohon permakluman di grup WA dulu sebelumnya nih Bu, untuk esok harinya itu anak-anak dipermaklumkan, diizinkan membawa HP-nya untuk hari itu saja, untuk penginstalan saja seperti itu. Karena pada umumnya HP yang punya orang tua seperti itu. Untuk di sekolah sih tidak boleh bawa HP seperti itu. Oke, mungkin itu. Ada lagi mungkin Ibu pertanyaannya? Berarti tetap diberikan penjelasan materi juga di kelas. Tetap di kelas. Ya. Kalau hanya sekedar anak belajar dari ini kan sulit juga. Betul. Banyak anak yang mungkin salah paham juga kadang. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumiati. Tadi Bapak udah mengacungkan tangan. Silakan Pak. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa dan dari mana? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sindu dari SD Kepo Jekes. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk aplikasi pecahan ini, untuk yang pecahan sederhana kelas 3 itu ada yang interaktif berbentuk gambar, tidak untuk menyelesaikan soalnya. Misalkan 1/2 ditambah 1/3. Itu kan misalkan ada nanti muncul gambarnya pecahan setengah yang bentuk bulat atau memanjang itu ditambah yang 1/3. Nah, itu kan nanti misalkan gambarnya itu nanti ada dijadikan jadikan penyebut 6. Nah, itu ada tidak di situ. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan diberikan. Alhamdulillah kemarin itu yang bagian dari masukan dari Dewan Juri yang coba akan kita kembangkan dan masukkan seperti itu untuk gambarnya. Kebetulan untuk gambarnya tidak ada Niki, sehingga itu bagian dari masukan Dewan Juri dan insya Allah akan dikembangkan seperti itu. Ya, jadi memang ini masih harus terus dikembangkan lagi ya Pak ya. Betul. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu juga sebenarnya bisa mengembangkan juga ya Bapak Ibu ya Pak ya kalau seperti itu. Baik, terakhir mungkin ada lagi? Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Laras dari SMP Negeri 1 Pleret. Di sini saya mengamati aplikasi pecahan ya.
Tadi Oke. menyambung dari Bapak sebelumnya, memang kalau misalkan kita perhatikan materi pecahan, tadi terlalu banyak tulisan. Jadi sedikit kurang menarik kalau bagi anak-anak SD seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, ketika di HP itu sudah diinstal aplikasi pecahan, apakah untuk mengakses video yang sudah taruh di YouTube itu masih bisa dibuka secara offline seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung dijawab. Terkait dengan tulisan-tulisan tersebut, sebenarnya ini untuk saya bisa menyisipkan anak bagaimana dia untuk berliterasi, membaca dulu, terus bergerak, bilangannya seperti itu, Bu. Karena kan kita tahu bagaimana sekarang Kementerian Pendidikan untuk bagaimana memaksimalkan anak dan belajar untuk literasi dan numerasinya seperti itu. Dan untuk videonya saya titip di link YouTube, dan untuk diakses kemungkinan harus pakai kuota internet karena kita tahu semakin banyak konten yang ada di aplikasi membuat aplikasi tersebut semakin besar ukurannya seperti itu. Ini ukurannya hanya 16 MB. Nah, sedangkan kalau video-video itu ada sekitar 100-an. Ya, seperti itu. Ya, sehingga memakan memori HP siswa, sehingga saya titip di link YouTube seperti itu. Iya, jadi meskipun tadi sudah dimasukkan ke ini Pak, ke pecahannya, kalau misalkan ada videonya, jadi tetap harus online kuota internet untuk itu saja. Yang di sini yang membutuhkan kuota internet hanya di video YouTube, dan di sini di menu latihan soalnya. Iya. Yang 3 ini aja. Yang soal online, kan tadi memanfaatkan Google Form dan Lab Worksheet. Seperti itu, Bu. Baik. Yang harus diakses secara online-nya itu ya. Baik. Ya, bagaimana Bu? Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Kalau begitu, berikan tepuk tangan untuk Pak Erwin Hadi. Terima kasih Bapak sudah berbagi hari ini. Boleh silakan, mungkin ada pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru semuanya di sini dari Bapak. Pesan-pesannya tetap terus belajar, tak pandang usia seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin.